Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Karena pada episode kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Dewa Iblis Chu episode ke-47, dimana pada episode sebelumnya Kim Eng Di dan Master Agung Taesuji pergi ke istana Yaochi untuk meminta Peng Yao agar bersedia berkultivasi ganda dengan Chu Xiu. Karena Peng Yao memiliki tubuh suci yang bisa meningkatkan keberhasilan bagi Chu Xiu dalam menghadapi bencana petir saat dia meningkatkan level tubuh primordial suci kuno miliknya. Setelah saling menyetujui persyaratan yang diajukan oleh masing-masing pihak, Kim Eng Di dan Master Agung Taesuji pun kembali pulang. Dan Peng Yao bersama Master Yaochi pun berbincang dulu sejenak untuk membahas kelangsungan istana Yaochi di masa depan. Bagaimanakah kelanjutan kisah yang kita tunggu-tunggu ini? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Kim Eng Di pulang ke kedutaan besar Tanah Suci Taisu di kota Sangjing setelah dia pergi seharian bersama Master Agung Taesuji untuk membujuk pihak istana Yaochi agar mau membantu mereka dengan mengizinkan Peng Yao untuk berkultivasi ganda dengan Chu Xiu yang memiliki tubuh primordial suci kuno yang legendaris. Sambil berjalan menuju ruangannya, Kim Eng Di yang masih merasa kesal karena harus melakukan yang terbaik untuk bisa membantu Chu Xiu agar rahasia terlarangnya tetap aman. Dan Kim Eng Di pun berkata di dalam hatinya, "Aku tidak tahu apakah murid pengkhianat itu sedang ada di dalam atau tidak. Aku telah bekerja keras untuk bisa membantunya agar dia bisa melewati malapetaka petir saat akan menerobos." Wajah Kim Eng Di terlihat sangat kesal dan kembali berkata di dalam hatinya, "Jika dia tidak mengucapkan terima kasih kepadaku dengan baik, aku akan membuatnya merasakan neraka yang sebelumnya pernah dia alami pada kemarin malam." Kim Eng Di pun akhirnya sampai di depan pintu ruangannya. Tapi sebelum dia membuka pintu itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang membukanya dari dalam. Dan tentu saja membuat Kim Eng Di sedikit terkejut karena dia menduga kalau Chu Xiu sedang pergi untuk bermain saat dirinya berusaha keras untuk membantu Chu Xiu. Tapi alangkah terkejutnya Kim Eng Di karena yang keluar dari dalam ruangannya adalah Penatua Mo dengan rambut yang acak-acakan dan terdapat banyak keringat di sekujur tubuhnya yang terlihat masih baru, seperti seseorang yang baru saja selesai bergulat. Dan Kim Eng Di pun berkata di dalam hatinya, kenapa Penatua Mo keluar dari dalam ruanganku? Apa yang habis dia lakukan di dalam sana?" Penatua Mo yang terkejut setelah melihat ada Kim Eng Di depan pintu, dia langsung bergegas pergi dari sana. "Master Yunxia, aku hanya membantu Yang Mulia Putra Suci agar bisa melewati malapetaka petir, jadi kau jangan menyalahkannya. Karena semua ini adalah salahku. Sekarang aku izin undur diri dulu, karena aku harus menghadap kepada Master Agung Taesuji." Kim Eng Di yang merasa terkejut itu pun tidak sempat berkata apa-apa, karena dia tidak menyangka bahwa hal itu akan terjadi sebelumnya. Lalu Kim Eng Di yang merasa sangat marah itu langsung masuk ke dalam kamar, di mana dia melihat Chu Xiu yang baru saja mengenakan pakaiannya kembali. Kim Eng Di berkata, "Dasar murid pengkhianat, hal buruk apa yang telah kau lakukan di dalam sini?" Chu Xiu pun berusaha membela dirinya. Dia bilang, "Master, dengarkan dulu penjelasan dariku, karena semua ini tidak seperti yang sedang kau pikirkan." Kemudian tiba-tiba saja petir langsung menyambar dan hujan deras pun turun dari atas langit yang menandakan suasana hati Kim Eng Di saat ini, karena dirinya bagaikan disambar petir di siang hari bolong. Setelah berusaha sangat keras untuk membantu Chu Xiu, tapi Chu Xiu malah menusuknya dari belakang dengan membiarkan Penatua Mo bermalam di kamarnya. Kim Eng Di pun langsung memarahi Chu Xiu. Dia bilang, "Dasar bocah yang tidak tahu malu, kau sangat tidak tahu malu. Aku baru saja pergi sehari saja, tapi kau malah main gila dengan Penatua Mo. Katakan kepadaku yang sejujurnya, apakah kau menggenjot Penatua Mo saat aku sedang tidak berada di sini? Apakah kau tidak bisa menahan nafsu birahimu itu hanya untuk sehari saja?" Chu Xiu pun langsung berlutut di hadapan Kim Eng Di dan menjelaskan semuanya. "Master, Penatua Mo dan aku baru saja mendiskusikan tentang masalah kultivasi saja. Kau tidak perlu marah seperti itu, karena semuanya tidak seperti yang sedang kau pikirkan." Kim Eng Di pun hanya diam saja, karena dia tidak bisa mempercayai perkataan dari orang bejat seperti Chu Xiu, karena Kim Eng Di tahu kalau Chu Xiu juga telah menggoda Hua Luofei yang merupakan sahabat baiknya. Sambil berusaha untuk menyembunyikan sesuatu, Chu Xiu pun mencoba berakting sebaik mungkin dan berkata di dalam hatinya,
Mengapa Master menjadi sangat pencemburu sekali akhir-akhir ini? Jika aku mengetahui kalau dia akan pulang pagi ini, aku tidak akan membawa Penatuamo ke sini, tapi aku akan mengajaknya ke hutan saja agar tidak ada yang bisa mengganggu kami. Lalu Kim Heng-di langsung menjewer telinga Chusyu yang membuatnya kesakitan. Kim Heng-di bilang, tubuh primordial suci kuno milikmu sudah hampir naik tingkat, tapi kau malah membuang-buang waktu seperti ini. Aku rasa kau sudah siap untuk menghadapi malapetaka petir itu sekarang juga. Master, hentikan, apakah kau berniat untuk mencabut telingaku? Ucap Chusyu yang merasa kesakitan. Kim Heng-di lalu melepaskan telinga Chusyu dan kembali berkata, 2 hari lagi Master Agung Taisuji akan membentuk formasi arai di luar kota Sangjing untuk membantumu melewati malapetaka petir saat kau menerobos. Kau harus menyiapkan dirimu dengan sangat baik, tapi jika kau tetap bersikap tidak tahu malu seperti ini, lebih baik kau mati saja saat malapetaka petir itu terjadi. Sambil memegang kupingnya yang masih terasa sakit, Chusyu menjawab, sebagai murid yang baik, tentu saja aku akan menuruti semua perkataan dari Master. Cerita pun berlanjut pada 2 hari kemudian, di mana Master Agung Taisuji sudah memasang formasi arai besar yang berjarak ratusan mil dari ibu kota Sangjing, agar tidak ada seorang pun yang bisa saja terluka di saat Chusyu menghadapi malapetaka petir saat akan menerobos, dan terlihat banyak kilatan petir di atas langit yang membuat suasana di sekitar sana menjadi sangat mencekam. Di sana terlihat Chusyu yang sedang duduk di tengah formasi arai yang telah disiapkan oleh Master Agung Taisuji, dan terlihat ada lambang naga juga di sana yang dipersiapkan oleh Master Agung Taisuji untuk bisa sedikit meredam malapetaka petir yang akan muncul di saat Chusyu menerobos. Lalu Kim Heng-di menggunakan telepatinya untuk berkomunikasi dengan Chusyu yang sedang bersiap di atas formasi arai. Kim Heng-di bilang, murid pengkhianat, apakah kau sudah siap? Chusyu menjawab, Master, kau tidak perlu khawatir karena aku sudah sangat siap untuk menghadapi malapetaka petirnya. Penatuamo yang juga hadir untuk menyaksikan Chusyu menghadapi bencana petir bersama Kim Heng-di, dia juga merasa khawatir dengan keadaan Chusyu, karena sekarang pandangan Penatuamo telah berubah kepada Chusyu setelah Chusyu yang malah menggodanya. Penatuamo berkata, yang mulia putra suci, kau harus berhati-hati. Chusyu menjawab menggunakan teknik telepatinya, terima kasih Penatuamo, aku pasti akan baik-baik saja. Sementara Master Agung Taisuji, dia terlihat sedang bersiap untuk membantu Chusyu menggunakan teknik transfer pikiran miliknya. Dia bilang, kau tidak perlu merasa khawatir karena aku akan menjagamu dengan baik. Sekarang aku akan menyampaikannya kepadamu tentang Sutra Kaisar Taisu bab istana. Dengan menggunakan Sutra Kaisar Taisu ini, akan meningkatkan peluangmu untuk bisa melewati malapetaka petir dengan selamat. Terima kasih banyak Master Agung Taisuji, ucap Chusyu menggunakan teknik telepatinya. Lalu Master Agung Taisuji pun langsung mentransfer Sutra Kaisar Taisu kepada Chusyu dari jarak jauh, karena mereka tidak bisa menemani Chusyu terlalu dekat, dikarenakan mereka pasti akan terkena oleh malapetaka petir yang akan segera muncul di sana. Sementara Penatuamo dan juga Kim Heng-di, mereka melihat proses itu dengan seksama karena mereka merasa sangat khawatir dengan keselamatan Chusyu. Energi spiritual milik Master Agung Taisuji yang mentransferkan Sutra Kaisar Taisu kepada Chusyu bisa diterima oleh Chusyu dengan sangat baik, dan Chusyu pun langsung bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Sistem, perlihatkan status window milikku saat ini, ucap Chusyu yang ingin melihat dampak setelah Master Agung Taisuji memberikan Sutra Kaisar Taisu bab istana kepadanya. Status window Chusyu saat ini diantaranya adalah player, Chusyu, basis kultivasi, ranah bianjing tingkat ke-6, kemampuan fisik khusus, tubuh primordial suci kuno, kualifikasi 3999 tingkat divine, maksud pedang surgawi, teknik kultivasi, kitab suci Dao, pembentukan Jipain, metode kultivasi tubuh primordial suci kuno tahap pertama, Sutra Kaisar Taisu bab istana Tao, metode rahasia, 9 rahasia legendaris Shingzimi tahap pertama dan menengah, racun sultra alkimia tahap pertama dan menengah, teknik tinju kaisar umat manusia tingkat expert. Teknik pedang, penghancur segalanya tingkat divine, memerlukan 1127 poin untuk meningkatkannya. Poin terobosan, 4752 poin yang diperlukan untuk menerobos. Nilai keberuntungan, antara 1674 poin warna ungu sampai 5890 poin warna ungu. Evaluasi total kekuatan tempur, Anda memiliki kekuatan 35 kali lebih besar dengan seseorang yang berada di tingkat yang sama dengan Anda. Anda juga memiliki 8 teknik terlarang.
Lalu Chusyu mengambil buah harta langit dan bumi yang didapatkan oleh Master Agung Taisuji dari pemimpin klan iblis Sun Gokong setelah Sun Gokong kalah bertaruh dengan Master Agung Taisuji di saat acara penobatan Putra Suci Taisu beberapa waktu yang lalu. Chusyu pun langsung memakannya dan berkata kepada sistem, "Sistem, sekarang bantu aku untuk menyerap harta langit dan bumi ini agar aku bisa menyerapnya dengan sempurna." Lalu muncul notifikasi yang mengatakan, Anda terdeteksi menggunakan kultivasi tubuh primordial suci kuno, memulai untuk menerobos, konsumsi poin pertumbuhan akan meningkat pesat. Diperkirakan terobosan ini akan memakan waktu selama 5 minggu, dan untuk setiap minggunya akan menghabiskan 50.000 poin pertumbuhan. Chusyu pun langsung memulai untuk melakukan penerobosan, sehingga langsung muncul badai petir di atas kepalanya, dan Chusyu pun berkata di dalam hatinya, "Apa yang dimaksud dengan bab Istana Dao itu? Tapi sepertinya itu bisa dipahami sebagai plasenta yang dapat menghasilkan benih ajaib. Jika plasenta kuat, tentu saja akan menghasilkan benih ajaib yang sangat berkualitas." Setelah memahaminya, Chusyu langsung mengultivasikan Sutra Kaisar Taisu bab Istana Dao yang diberikan oleh Master Agung Taisuji kepadanya, dan Chusyu pun kembali berkata di dalam hatinya, "Karena sebab itulah, Sutra Kaisar Taisu diakui sebagai Sutra Kaisar terkuat di Istana Dao." Lalu kembali muncul notifikasi yang mengatakan, Anda telah berhasil menerobos, Anda telah menggunakan 250.000 poin pertumbuhan. Sekarang Anda sudah mencapai tingkat puncak ranah Bianjing dan memicu hadiah dari sistem. Karena Anda mempersingkat waktu penerobosan, sehingga akan memicu malapetaka petir yang sangat ekstrim, dan akan muncul dalam waktu 5 detik dari sekarang, jadi bersiaplah untuk itu. Chusyu terlihat masih fokus untuk mengultivasikan Sutra Kaisar Taisu, karena Chusyu hanya memiliki waktu 5 detik saja sebelum muncul malapetaka petir yang akan langsung menyambar tubuhnya setelah Chusyu berhasil mencapai tahap puncak ranah Bianjing. Lalu Chusyu melihat ke arah bencana petir yang tepat berada di atas kepalanya, dan dengan penuh percaya diri Chusyu berkata di dalam hatinya, "Dengan bantuan dari kakak Hua, aku bisa dengan cepat menerobos ke tingkat 10 ranah Bianjing, sehingga bencana petir ini bukanlah masalah besar bagiku." Kemudian bencana petir yang sangat besar itu pun langsung melesat dengan cepat untuk menghantam tubuh Chusyu, karena sekarang Chusyu sudah berhasil menerobos ke tingkat 10 ranah Bianjing. Dan sekarang Chusyu harus menghadapi bencana petir yang muncul ketika setiap kali seorang kultivator berhasil menerobos. Tanpa merasa takut sedikit pun, Chusyu menerima bencana petir itu secara langsung sambil berteriak dengan sangat keras, "Majulah sekarang juga, mari kita selesaikan urusan di antara kita ini dengan cepat, karena aku ingin segera kembali bersantai." Lalu ledakan yang sangat besar pun terjadi di sana setelah bencana petir yang sangat besar itu menghantam tubuh Chusyu, sehingga suara ledakannya pun terdengar dari kejauhan yang membuat batu-batu besar di sekitar sana pun berhamburan ke udara. Penatuamo yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, dia merasa khawatir ketika melihat bencana petir itu menghantam tubuh Chusyu dengan sangat telak. Dia bilang, "Apakah Yang Mulia Putra Suci Taisu akan baik-baik saja? Aku belum pernah melihat bencana petir yang sangat ekstrim seperti ini ketika seseorang berhasil menerobos." Penatuamo kembali berkata, "Bencana petir itu sangat kuat, dan aku tidak bisa melihat keadaan Yang Mulia Putra Suci dari sini." Kim Yangdi hanya diam saja tanpa berkata apa-apa, dan terus melihat ke arah Chusyu tanpa mengedipkan matanya. Sementara Master Agung Taisuji, dia terus berdoa untuk keselamatan Chusyu dan berkata di dalam hatinya, "Semoga para dewa melindungimu, Chusyu, apapun yang terjadi tetaplah bertahan hidup." Sementara itu, Chusyu yang sedang menahan bencana petir yang menghantam tubuhnya, dia terus berteriak dengan sangat keras untuk menguatkan tubuh primordial suci kuno miliknya. Karena kerusakan bencana petir itu sangatlah besar, sehingga membuat baju yang dikenakan oleh Chusyu langsung hancur. Tapi untungnya Chusyu menggunakan celana anti petir, sehingga celana Chusyu tidak ikut hancur seperti bajunya. Kemudian, karena bencana petir yang sangat besar itu telah menarik perhatian dari banyak orang, sehingga banyak bermunculan perahu terbang ke sana untuk melihat kejadian itu dari jarak yang cukup dekat. Setelah kabar Chusyu yang akan menerobos sudah tersebar kemana-mana, terlihat di sana ada kepala keluarga Ji bersama anaknya Ziyaoyi. Dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, apakah menurutmu Yang Mulia Putra Suci Taisu akan berhasil melewati bencana petir ini?" Ayahnya menjawab, "Jika anak ini bisa meningkatkan tubuh primordial suci kuno miliknya dengan sempurna, tentu saja dia akan bisa terbang tinggi di atas langit tanpa ada yang bisa mengejarnya. Tapi sayangnya, langit dan bumi tidak mengizinkan hal itu terjadi,
karena anak ini tidak akan bisa bertahan hidup. Orang-orang dari Tanah Suci Taiji juga datang ke sana, dan Zoyu yang masih merasa dendam kepada Chusyu, dia berkata, "Langit, turunkan petir yang lebih besar lagi agar dia langsung mati di tempat ini. Kakak, karena Chusyu akan segera mati, kau harus menemaniku turun ke bawah untuk mengambil kembali induk besi meteorit milikku yang telah diambil olehnya." Zoe menjawab, "Aku tidak yakin kalau kau akan memiliki kesempatan untuk melakukan hal itu." Perwakilan dari keluarga Hai juga datang ke sana yang diwakili oleh Ye Hongyu. Dia berkata, "Saudara Chu, aku yakin kau bisa melewati bencana petir ini dengan selamat, karena kau harus membimbingku untuk proyek pembuatan film yang akan menghasilkan banyak uang di masa depan untuk kita." Rupanya, tidak hanya para manusia saja yang datang ke sana, pihak iblis pun tidak mau melewatkan kesempatan itu. Dan Sun Gokong yang merupakan pemimpin mereka berkata, "Penyempurnaan tubuh primordial suci kuno sangat penting bagi umat manusia, dan jika putra suci Taisu gagal melewati bencana petir ini, Taisuzi pasti akan langsung menyelamatkannya. Meskipun formasi arai besar yang telah dia buat akan menjadi bumerang dan membuatnya menjadi terluka parah, itu akan menjadi kesempatan yang sangat bagus bagi klan iblis untuk mengalahkan umat manusia. Jika kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi Taisuzi, umat manusia akan seperti kehilangan satu tangannya, sehingga mereka tidak akan menjadi ancaman lagi bagi kita." Kemudian, tanpa terasa 1 jam pun telah berlalu, dan bencana petir yang sangat mengerikan itu pun telah menghilang dari sana, sehingga sinar matahari kembali terlihat. Tapi tidak ada tanda-tanda dari Chusyu yang membuat orang-orang bertanya-tanya apakah Chusyu berhasil selamat dari bencana petir itu atau tidak. Ye Hongyu yang terus berdoa untuk keselamatan Chusyu, dia tidak bisa melihat dengan jelas altar yang berada cukup jauh dari tempatnya berada. Dia bilang, "Saudara Chu, kau adalah pria sejati, cepat tunjukkan kepadaku kalau kau bisa selamat dari bencana petir yang sangat mengerikan itu." Sementara Zoji, dia menyadari ada sesuatu yang aneh dan berkata, "Meskipun bencana petir ini sangat kuat, tapi kekuatannya lebih lemah dari bencana petir tubuh primordial suci kuno. Ini bukanlah bencana petir dari tubuh primordial suci kuno, tapi bencana petir yang disebabkan oleh basis kultivasi Chusyu yang berhasil menerobos." Zoyu menjawab, "Sialan, jadi bencana petir ini belum cukup untuk menghabisinya. Lalu seberapa kuat bencana petir dari tubuh primordial suci kuno yang legendaris itu?" Kemudian, dari kejauhan terlihat ada sinar yang sangat redup muncul di tengah-tengah altar setelah bencana petir yang dihasilkan oleh Chusyu karena telah berhasil menerobos itu menghilang dari sana. Tapi mereka belum bisa memastikan apa itu sebenarnya, karena mereka belum bisa melihatnya dengan jelas. Jiaoyi yang sebelumnya mendengar perkataan dari Zoyi, wajahnya langsung berubah menjadi pucat. Dia bilang, "Jika itu bukanlah bencana petir dari tubuh primordial suci kuno, apakah akan ada lagi bencana petir yang akan datang kepadanya?" Ternyata yang dikatakan oleh Zoyi itu memang benar, karena di sekitar tubuh Chusyu masih terlihat bencana petir yang kembali menyambar tubuhnya. Chusyu berkata, "Keluarkan yang kau miliki sekarang juga, jangan membuang-buang waktuku lebih lama lagi." Melihat itu, Kim Mengdi pun merasa khawatir dan berkata di dalam hatinya, "Murid pengkhianat, kau jangan mati. Jika kau berhasil selamat dari bencana petir ini, mulai sekarang aku tidak akan memaksamu lagi dengan memberikan tekanan besar kepadamu, jadi kau harus bisa kembali pulang dengan selamat." Kemudian, bencana petir yang sangat besar pun kembali menghantam tubuh Chusyu, sehingga ledakan yang sangat besar pun terjadi di sana, karena bencana petir sebelumnya itu adalah bencana petir yang dihasilkan saat basis kultivasi Chusyu berhasil menerobos, dan sekarang barulah bencana petir dari tubuh primordial suci kuno yang sebenarnya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul sebuah pemandangan gubuk di pikiran Chusyu, dan Chusyu pun berkata di dalam hatinya, "Istana para biksu Dao sangat aneh dan berbeda dari biasanya. Dapat dikatakan kalau istana biksu adalah perwujudan dari hati para biksu." Di gubuk itu terdapat papan catur di atas meja, dan Chusyu pun kembali berkata di dalam hatinya, "Aku berpikir kalau waktu bisa melenyapkan segalanya, begitu juga dengan diriku yang akan langsung lenyap jika aku tidak bisa melewati bencana petir ini. Dan aku juga tidak yakin kalau istana Dao dalam waktu 100 tahun ke depan akan tetap seperti ini." Kemudian, bencana petir dari tubuh primordial suci kuno berubah bentuk seperti seekor naga dan bersiap untuk menerkam Chusyu. Sementara Chusyu masih mencoba untuk memahami istana Dao dan kembali berkata di dalam hatinya, 5 elemen dan juga 9 sumber energi, apakah aku berhasil menciptakan semuanya? Sulit dipercaya, jika aku bisa mengolah semua ini menjadi bentuk sempurna dan menggabungkannya. Aku penasaran,
benih ajaib tingkat berapa yang bisa aku dapatkan? Lalu Chusyu membuka matanya yang terlihat merah menyala, dan dengan senyuman di wajahnya Chusyu berkata, setidaknya benih ajaib yang akan aku dapatkan berada di tingkat dewa, dan jika aku berhasil mendapatkannya, aku bisa mencapai ranah dadi yang legendaris itu di episode selanjutnya. Waktos nasib sakitu heulanya pemirsa, engke tepang deui lah jeung dewek di markas Jagongora Pusat. Maju dan berjayalah terus Jagongora Throat Lovers.